2006 itu ketika kunjungan ke Sritek ketika itu masih menggunakan Dr. Andes. Oh iya. 2011 saya jadi panitia acara tadi itu masih Dr. Andes. 2012 menjadi waktu menjelang masuk gubernur DKI jadi insinyur. ya ukur sendirilah. Ambil kesimpulan sendiri. Ya kalau saya sih melihat ini sebenarnya tidak akan diselesaikan secara hukum. Ya, nah kan banyak juga perdebatannya. Kalau ini ternyata palsu, apakah berdampak pada keputusan-keputusan ketika berkuasa dulu? Nah, ada yang mengatakan tidak ada masalah. Semua orang tidak memegang aslinya. Tidak ada foto pun tidak ada. Iya, ada foto yang diupload sama siapa dulu yang anak PSI itu. Yang PSI. PSI itu. Dan itu kan dianalisis segala macam oleh oleh si Rismond itu. Jadi analisis mereka memakai ELA segala macam lah itu meyakini bahwa itu palsu. Nah, kalau misalnya fisiknya itu dipegang dan sama-sama kita mengecek itu kan gampang aja. Akan ketahuan ini. Oke, gue sekarang mau ngobrol nih sama temen gue. Ini reporter senior dengan namanya Aswandi Asan. Dia udah di beberapa media TV, media cetak, online gitu ya. Senior lah ya, udah tahu. Ini temen gue. Nggak tahu ukuran senior itu berapa ya? Senior berapa? Kelihatan lah dari umurnya. Gitu berapa? Terus nih temen gue Oce, dia dari hukum. Nah, dia ngerti tentang hukum lah semua. Lo nanya-nanya juga Cek sama gua. Ini tanya. Nah, sekarang kita mau bahas apa, Cek? Soal sekarang lagi rame ijazah. Nah, lo mulai ke? Ya, mungkin kan lagi hot nih ya, Bang ya. Iya. Ya, pertanyaannya sih mungkin orang udah banyak yang tahu lah. Cuman kalau ijazah ini kan kita bikin seru lagi aja lah. Karena memang ini panggungnya beliau. Yang kita tahu lah. Kalau memang ini usianya hilang, namanya juga hilang, Bang. Nggak beredar lagi. Nggak beredar lagi. Gimana tuh, Bang? Kalau menurut Abang tuh menang sih? Dari sisi dia orang ngomongin palsu, asli, ya kan gitu kan? Iya. Nah, oke. Lanjut, Bang. Ya, kalau kita kan sebenarnya tidak meneliti langsung, tetapi kita melihat pada wacana yang berkembang, konten media konvensional ataupun media sosial. Nah, kita kan ngamatin itu tuh. Kalau di dalam ilmu komunikasi itu ada namanya konten analisis. Iya, analisis pada konten-konten itu. Nah, kalau lihat dari konten kan ada dua kelompok nih, ada dua pro dan kontra. Yang satu menyatakan asli, yang satu menyatakan palsu. Nah, mana yang kuat? Kita menakar informasi kedua pihak ini. Nah, kalau saya punya penilaian pribadi dari beberapa wacana yang berkembang ini. Pertama, misalnya dari pihak-pihak yang terlibat. Pro dan kontranya. Nah, pihak yang menggugat bahwa ini palsu itu konstan orangnya dan bukti-buktinya meyakinkan. Sementara yang menyatakan asli ini orangnya ganti-ganti. Dan dia berani menyatakan kalau itu palsu gitu. Iya, kadang-kadang pengacaranya menyatakan bahwa ini asli, bahwa jangan gini. Tapi ada lagi orang lain entah siapa dan entah berantah mana tiba-tiba mengatakan bahwa ini asli. Saya buktinya dulu kita sekelas, kita seangkatan segala macam. Tapi itu berubah lagi. Gitu. Kalau ini konstan kan? Konsisten orang-orangnya. Dari misalnya kita ada Rismond Sianipar, ada Roy Suryo, ada Tifauziah itu, Ibu Dr. Tifa, dan beberapa pihak-pihak lain, misalnya TPUA dan lain-lain kayak Egy Sujana CS gitu. Nah, dan data mereka meyakinkan. Sementara yang ini mengatakan asli, banyak tidak terkonfirmasi. Misalnya soal sekolahnya Jokowi, itu dari bukunya Jokowi Undercover yang dibuat oleh Bambang Tri itu, sudah terungkap sampai Bambang Tri di penjara hari ini. Iya, kasihan gitu kan? Iya, kasihan lah, sangat kasihan. Karena pokok perkara itu malah nggak dipermasalahkan. Dia dianggap menyebabkan berita bohong. Nah, dulu kenapa zamannya Bambang tidak banyak orang yang ikut menyatakan palsu, Bang? Iya, itu kan yang berkuasa siapa dulu ketika itu? Lagi berkuasa. Iyalah gitu. Dan kan orang berkuasa bisa menggunakan power kekuasaannya untuk menekan informasi-informasi yang kira-kira merugikan. Ya kalau gua kuat, gua akan larang orang menjelek-jelekkan gua dengan berbagai cara. Saya punya kekuasaan, saya punya duit, punya apa? Kira-kira gitulah. Tapi hari ini ketika semuanya kekuasaan sudah nggak ada, semua orang bersuara dengan beberapa bukti dan keahliannya. Roy Suryo dengan telematikanya, Rismond dengan forensiknya, Tifa dengan analisis sebagai seorang dokter, melihat foto segala macam dari jenis dari kontur muka dan lain-lain itu bahwa antara foto ini dengan ini palsu misalnya begitu. Itu sih kalau saya ngelihatnya sebenarnya.
Jadi ada lagi tampil Betor. Betor beda lagi. Seharusnya kalau memang Betor dianggap menyebarkan berita palsu, harusnya dia ditangkap sama polisi. Itu paling tidak diperiksa ya. Tapi minimal dipanggil lah ya. Ya dia sudah menyebut nama dan menyebut tempat. Mungkin dipanggil karena namanya beda bang, dipanggil. Jadi mungkin bukan namanya. Jadi dia nggak datang bang, karena bukan nama yang dipanggil. Iya. Ya itu keanehan kalau menurut saya. Kalau memang itu bahwa berita itu yang sampaikan Betor itu tidak benar, ya panggil saja sama polisi. Dia kan orang PDIP. PDIP kan, Iya, Betor yang ngurus semua ijazah waktu zaman PDIP kan? Iya. Zaman wali kota berarti kan? Iya, enggak. Wali kota tuh saya tahun 2011 itu masih terlibat dalam sebuah acara di Solo. Di Solo 2011 itu saya menjadi panitia Kongres Kebangkitan Ekonomi Indonesia namanya. Isinya para pengusaha-pengusaha menengah UMKM gitu. Sama pertanyaan yang penting ini bang, kenapa ketika dia jadi wali kota jadi dokter Andes, ketika udah jadi presiden jadi insinyur itu juga penting ya? Kalau kata Bambang Tri nih, Iya. mau-maunya Jokowi aja. Mau dokter Andes apa insinyur? Kata Bambang Tri, bukan kata saya. Saya ngutip dia langsung. Karena kan kita wartawan kan mengutip, memberitakan fakta gitu ya. Ya kita melihat fakta-fakta aja gitu. Nah, dokter Andes sampai 2006 itu ketika kunjungan ke Sritek ketika itu masih menggunakan dokter Andes. Oh iya. 2011 saya jadi panitia acara tadi itu masih dokter Andes. 2012 menjadi waktu menjelang masuk gubernur DKI jadi insinyur. ya ukur sendirilah. Ambil kesimpulan sendiri gitu. Berarti itu acara perhimpunan pengusaha ya? Iya, semacam kongres pengusaha gitu. Jadi berarti beliau sebagai pengusaha. Beliau ketika itu sebagai wali kota Solo. Wali kota Solo. Dia membuka acara kita itu. Oke. Masih menggunakan dokter Andes. Iya. Pimpinan daerah lah ya sebenarnya. Iyalah, kita kan acaranya di Solo. Iya. Acara Solo yang membuka otomatis wali kota Solo. Gitu. Tetapi 2012 menjelang masuk gubernur DKI jadi insinyur. Jadi insinyur. Orang nggak ngeh tuh bang ya kayak orang gitu ya? Wallahu alam dengan tidaknya. Tapi kan bagi kita yang meneliti sebenarnya ngeh-ngeh aja. Iya sih ya. Ngeh-ngeh aja. Coba itu mulai dibongkarnya itu mulai kapan? Mulai dibongkarnya ketika Bambang Tri sebenarnya itu. Bambang Tri itu tahun berapa ya dibongkarnya itu? Dia menyatakan lama itu, udah lama juga loh. Udah lama lah. Udah bebas kan ya bang ya? Apa? Udah bebas kan dia? Bambang Tri? Belum. Belum ya? Belum. Yang sudah bebas itu Gus Nur. Oh yang Gus Nur yang udah bebas ya? Gus Nur yang bebas ya? Bebas. Sudah. Troy Suryo buka, Risman buka itu semuanya pembuktiannya itu kan lihat tuh forensiknya semua segala macam. Iya, tetapi kan fisiknya kan belum. Oh iya fisiknya belum. Iya, karena ini masih sebenarnya kan mudah. Sebenarnya ini kan bukan persoalan flik. Menurut semua orang pun mengatakan ini sederhana aja. Kalau misalnya lu nuding ijazah gua palsu, gua dengan mudahnya, ini ijazah gua nih lihat palsu nggak? Selesai. Tapi kenapa harus kita buat drama seperti ini? Itu sehingga menghabiskan banyak energi, menghabiskan pihak yang terlibatnya di korban kayak Bambang Tri segala macam itu. Biar jadi isu terus. Satu mungkin, karena kan ingin beredar terus ini. Iya. Di panggungnya nggak. Jadi kalau kita lihat track record kawan ini kan selalu ingin menjadi pembicaraan media. Karena dia dari dulu emang media darling bang. Wah. Iya kan? Sekarang tuh nggak daring lagi kayaknya. Udah agak-agak musuhan. Iya. Makanya berhati-hatilah ketika kita masih berkuasa menggunakan kekuasaan itu dengan benar, ya kan. Kalau tidak benar ya, kalau karena saya orang Muslim, ada cerita di akhir. Ada cerita di akhir. Akhir dunia, akhir kehidupan, namun akhir jabatan. Iya, semua akhir. Bahasa akhir itu kan akhir apa saja. Gitu. Hati-hatilah ketika akhir. Masa tua, lansia, sekarang kan nggak enak banget. Iya bang. Iya. Apalagi ada gosip sakit lagi tuh bang. Ya wallahu alam. Tapi kalau dilihat dari fisiknya, foto-foto yang beredar ya sakit katanya. Ya kalau menurut kedokteran, kata dokter Tifa itu akibat autoimun. Oh gitu. Ya karena ada masalah tekanan psikologis yang sangat kuat, kemudian fisik tidak kuat menanggung itu, kemudian keluar dalam bentuk penyakit itu. Ada versi para spiritualis. Nah, apa itu lagi tuh? Ya spiritualis ini katanya pengawal goibnya itu udah nggak mau lagi. Oh, alah. Wallahu a'lam. Saya cuma mendengar aja dari pembicaraan orang itu. Karena kita orang wartawan kan semua sumber kan kita dengar semua. Iya benar. Mau dari kalangan orang yang hal-hal yang bersifat hanya materi saja maupun yang sifat non materi. Ya katanya beliau itu sering datang ke Gunung Merapi. Ada sebuah kampung lah di Gunung Merapi itu ada tokoh, kemudian itu yang menjaganya. Katanya sudah nggak sakti lagi karena sudah ada pihak yang melemahkan, ada tokoh yang lain yang melemahkan itu. Wallahu alam dah. Ada juga yang mengatakan bahwa
penjaga gaibnya sekarang udah nggak mau lagi. Dari Laut Selatan, wallahu a'lam ya, kita nggak bisa membuktikan kalau itu bukan ranah kita. Bukan ranah kita, ya. Tapi kan di masyarakat faktanya itu diyakinin orang. Ada pelaku-pelakunya. Ya orang kaya, orang pesugihan aja lah. Sama orang bikin warung makanan. Kita kan nggak melihat ada apa-apa itu secara kasat Kan mata. bisa diturunin ke anak ya? Kan anaknya sekarang. Siapa? Ahli goibnya. Wallahu alam, kalau itu saya tidak tahu. Iya, karena nggak nyampe Bang. Ya nggak nyampe kita, ilmu kita nggak nyampe. Dan kita sebagai jurnalis tidak diberikan ilmu itu untuk mendeteksi atau untuk mengulik hal-hal yang bersifat goib itu bukan ranahnya jurnalis itu. Kan dia cuma 5W 1H Bang. Iya. What, when, where, who, how gitu kan. Iya itu doang Bang. Jadi kembali ke itu Bang. Iya. Ini kan berarti itu palsu. Seandainya palsu ya menurut kita obrolan kita. Iya. Seandainya itu terbukti palsu, akan jadi apa Bang? Ya kalau saya sih melihat ini sebenarnya tidak akan diselesaikan secara hukum. Ya, nah kan banyak juga perdebatannya. Kalau ini ternyata palsu, apakah berdampak pada keputusan-keputusan ketika berkuasa dulu? Nah, ada yang mengatakan tidak ada masalah. Tetapi ke depan ini pihak-pihak yang berkewajiban untuk memverifikasi kayak KPU segala macam itu, nah itu harus ditelusuri kenapa tidak melakukan verifikasi yang sangat komplit misalnya lengkap gitu. Sampai pihak UGM juga menyatakan bahwa itu asli. Meyakini asli itu yang saya dengar dari konferensi pers tahun 2022-nya Ibu Ova Amelia itu, rektor UGM itu. Kami meyakini itu asli. Meyakini dengan kan hanya yakin. Hanya yakin aja. Berarti banyak yang terlibat dong di situ. Wah. Apalagi Beto juga nyebut semua waktu bikin nih di Pramuka, ini siapa aja yang bikin? Sebut nama. Ya Profesor Paiman disebut sama dia. Ternyata Profesor Paiman pun sekarang digugat orang, dipertanyakan orang status profesornya. Karena ya katanya palsu. Wallahu a'lam hanya 3 bulan, tetapi dia sempat menjadi rektor di Mustopo Beragama. Jadi profesor palsu, kalau seandainya palsu nih ya, seandainya palsu kok bisa jadi rektor? Gimana jadi bahaya negeri kita ini sebenarnya. Karena banyak pihak yang terkait Bang ya. Oh iya dong. Dan satu sisi universitas sendiri juga jadi masalah tuh Bang nanti ke depannya. Wah itu dia makanya. Itu yang bikin berat sekarang kalau kita tinggal di Jogja lama saya itu. Oke. Iya, saya kuliah di Jogja. 7 tahun lah di Jogja. Kita dulu kan mahasiswanya lama-lama kan. Kemudian 1 tahun ada program kursus khusus untuk pembibitan dosen dulu, ikut program bahasa. Oke. Ya. 3 tahun saya ditugaskan biro di sana, di Jogja, kepala biro sana kan dulu kan. Biro Metro ya. Metro TV ketika itu ya. Jadi soal majalah koran KR, koran Kedaulatan Rakyat itu. Nah, bagi orang Jogja itu koran itu udah kayak kitab suci tuh. Oh gitu. Iya, jadi tahu misalnya buat Kompas. Ini KR apa? KR Kompas apa KR Media Indonesia? Jadi udah KR ya. Padahal KR itu namanya Kedaulatan Rakyat. Jadi kalau orang kayak Rosuryo kemudian Dr. Tifa tuh tahu persis dengan itu, ya saya nggak heran. Jadi antara puasa dengan pasa yang dipermasalahkan di dalam lembaran yang disodorkan sama polisi itu kan puasa. Nah, kalau di Jogja kan poso. Jadi Indonesia kan jadi pasa. Jadi itu pun sudah banyak. Saya nggak heran kalau Rosuryo, Tifa, Dr. Tifa itu meyakini bahwa itu yang disodorkan polisi itu palsu. Ya. Karena mereka hari-harinya orang sana tuh jadi KR itu menjadi bacaan semua majalah dinding Jogja itu, kelurahan di Jogja itu. Setiap RT RW itu ada majalah dinding yang isinya tuh KR. Iya. Kitab suci ya? Ya udah gini kitab suci lah gitu Pak, dalam tanda petik ya. Enggak ini kan kalau ngomong Rosuryo tadi kan ini mungkin dia gencar banget nih. Iya. Ngomongin ijazah. Dia kan pernah ditangkap gara-gara candi mukanya dia, mungkin ada dendam kali di situ kali ya. Iya. Berapa bulan ditangkap kan? Lumayan 3 bulanan lah. 3 bulanan ada dendam di situ. Gencar banget nih. Gitu. Makanya berarti dia mau berkoar-koar bagaimana juga ya udah gitu aja berarti ya. Ya kalau menurut saya sih nggak juga. Jadi sebagai seorang ahli ya, seorang ahli itu kan ada tanggung jawabnya sebenarnya. Kayak Rismon itu dia berani mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan itu. Cuman kan persoalan di dalam kasus ijazah ini semua orang tidak memegang aslinya.
tidak ada Iya, foto pun tidak wah ada. iya, ada foto yang diupload sama siapa dulu yang anak PSI itu. Yang PSI. PSI itu. Dan itu kan dianalisis segala macam oleh dari situ. oleh si Rismond itu. Iya. Dia dianalisis mereka memakai ELA segala macam lah itu. Iya. Itu meyakini bahwa itu palsu. Iya. Nah, kalau misalnya fisiknya itu dipegang dan sama-sama kita mengecek itu kan gampang aja. Iya. Akan ketahuan ini. Tintanya, kertasnya usianya berapa? Ya. Tahun berapa dibuatnya? Benar tahun 1985? Ya. Seperti yang diyakini UGM dengan Jokowi dan kawan-kawan? Ya. Atau 2012? 2012 ya. 2012 ketika menjelang Jokowi mencalonkan menjadi gubernur. Kayak gitu. Supaya kita nggak tahu di mana posisinya nih. Gitu. Tapi teman-temannya asli apa nggak tuh Bang ya? Apa? Teman-teman kuliahnya ada nggak tuh berarti? Ya nggak ada. Kan selama ini kalau muncul masalah ini, yang dimunculkan bukan ijazahnya. Yang dimunculkan adalah ininya apa? Teman-teman kuliahnya. Iya, Orang ini iya. ke kuliahnya, besok lagi beda lagi temennya. Dan di buku tahunan UGM ada. Itu juga Nomor janggal. 1120. Itu juga janggal. Janggal, Karena di dalam buku itu disebut SMA 6 Yogyakarta. Ya. Sementara dia kan mengatakan bahwa dari SMA 6 Solo. Oh, iya benar. Dari situ udah janggal. Nah, janggal. Tahun 1980 itu, menurut data dari siapa namanya nih Bambang Tri itu, belum ada SMA 6. Tahun segitu? Iya. Ketika itu SMA 6 yang sekarang masih berbentuk seolah namanya SMPP. Sekolah apa pembangunan apa Iya, gitu. SMPP Belum ada dulu. SMA 6. Makanya Bambang Tri itu mengatakan sebenarnya Jokowi itu nggak sekolah, nggak punya ijazah SMA. Oh, gitu. Kalau nggak punya ijazah SMA, gimana memiliki ijazah Kuliah S1? S1. Itu kata Bambang Tri, bukan kata kita ya kan. Karena dia kan penelitiannya komprehensif sampai dibuatkan buku Jokowi Undercover itu. Iya juga ada cover benar. Ya gitu. Iya dari situ. Gitu, udah kira-kira. kelihatan ya. Kira-kira. Berarti Iya. ada sekolah. Tidak sekolah, tidak memiliki ijazah SMA. Ijazah SMA. Iya. Oke. Karena status sekolahnya disebutnya pun Abu-abu ya. tidak firm ya, tidak firm gitu. SMA 6 atau SMPP. Ah, Gitu. Yang diekspos mengatakan selama SMA 6. iya. Dengan ada bukti-bukti pernyataan dari kepala sekolah SMA 6 segala macam lah. Macam itu cuman kan nggak ada yang bisa membuktikan. Iya. Nah, kalau si Bambang Tri itu memang komprehensif sampai data-data siswa pada tahun itu segala macam dia punya. Jadi punya iya. Ya investigasi lah. Kalau wartawan kan tahu lah investigasi kan kayak kerja intelijen gitu lah. Iya. Iya. Nah, itulah makanya semua bukti-bukti tertutup, Barreskrim semua nggak boleh diperlihatkan semua Itu dia sebenarnya. Kan terakhir juga bilang pelapor tidak ada legal standingnya Bang. Itu juga jadi masalah juga kan ketika dianggap Roy Suryo tidak ada legal standing untuk melakukan ijazah palsu ini dianggap ijazahnya palsu gitu. Terus yang disebut legal standing itu apa? Iya, hukumnya gitu loh. Iya, Maksudnya- status hukumnya. Iya. Di warga negara kan bisa juga. Ya makanya kan jadi aneh tuh situ. Iya. Kalau menunggu dia misalnya apa legal standingnya? Kalau misalnya dia sebagai mewakili siapa? Tapi kalau menurut saya kita pun punya legal standing sebagai warga negara. Kenapa? Karena Jokowi adalah pejabat publik, presiden ketika itu. Saya harus tahu dong presiden gua. Masa gua milih kucing dalam karung? Gitu. Hak sipil karena publik, sipil, hak iya. publik untuk tahu. Informasi, Beda ya. kalau misalnya Jokowi itu tukang apa di pasar apa ya kita nggak perlu tahu tentang dia ngapain, nggak ada hubungan dengan gua. Kalau dia presiden kan kita perlu tahu. Iya. Ini menyangkut nama Indonesia ke depan. Iya. Apalagi ini pihak-pihak kayak Dr. Tifa itu kan udah akan mengadukan ke dunia internasional kalau tidak ada persikapan dari pemerintah ya. Untuk lebih apa, Bang, repot. ke internasional. Ya untuk mengatakan bahwa sebenarnya Presiden Jokowi itu ijazahnya palsu. Oh, belum sampai sana. Belum lah, belum. Ini kan minta perhatian Indonesia dulu. Yang saya dengar ya begitu ya. Wallahu a'lam. Berarti sekarang posisinya gimana Bang? Terakhir udah di mana berarti? Masih tetap berjalan apa berhenti ini kasus? Masih jalan. Masih jalan. Ya, kalau sudah tapi belum tapi sudah. Itu bahasa siapa itu ya? Sudah tapi belum tapi sudah. Ya kalau menurut saya ini persoalannya persoalan beyond the law. Yes, Jadi udah melampaui hukum. Jadi penyelesaian secara hukum pun akan menimbulkan kegaduhan baru. Ya. Nah, dari polisi ke jaksa ke pengadilan misalnya. Di polisi pun dipertanyakan soal forensik polisi, bukti-bukti dari polisi, dibantah sama Roy Suryo, dibantah sama Rismond, dibantah sama Dr. Tipa segala macam. Ini pun publik kan sudah tidak meyakini Iya sih. ini. Kalau kemudian sampai di pengadilan, ada putusan pengadilan, akan jadi kegaduhan baru. Apalagi banyaknya kasus hakim yang menerima begini. Iya. Mafia Lah iya, hukum kita kan bukan di atas meja aja. Yang lebih berpengaruh itu yang di bawah mejanya itu. Jadi wah ini pasti orang baik apapun putusannya, misalnya mengatakan itu asli, yang penuduh palsu akan tidak yakin.
Yang mengatakan misalnya putusannya palsu, yang mengatakan asli tidak yakin juga. Siapa yang bayar lu? Ya kira-kira repot. Yang tidak mengakui asli berarti yang mengakui asli berarti buzzer, Bang. Nah, kalau sekarang istilahnya termol gitu ya. Apa tuh Cermol? Ternak Mulyono. Oh, masa nggak tahu sekarang? Karena udah ini nih istilah termol. Kalau dulu ada buzzer, ada apa namanya. Iya. Termol ya. Jadi kita kemarin itu kan Netizen luar biasa emang, Bang. Oh iya. Oh Indonesia jangan main-main. Main-main. Dia gampang menaik orang ke panggung, menyeret orang juga gampang. Ya itu urusan anaknya jadi wakil. Iya. Gimana ceritanya tuh Bang? Nah, itu kan ada istilah anak haram konstitusi. Oh iya benar. Iya. Haram konstitusi itu artinya lahir tidak dari rahim yang benar gitu. Tapi lahir dari tidak dengan pernikahan atau akad yang betul. Iya. Jadi anak haram kira-kira gitu kan. Iya. Ya karena memang konstitusinya dirubah waktu dia masuk. Istilahnya tuh apa ya kalau bahasa saya itu dulu itu waktu dia masuk itu kamu nggak boleh masuk di sini. Iya. Karena pintunya kamu nggak punya hak gitu. Iya. Nah oleh dia dijebol dindingnya buat pintu sendiri. Dia kan batas umurnya kemarin 40. 40. Dia kan masih 35. 36. 36. 36. Itu Dirubah gimana? jadi 36. Dirubah jadi 36. 36 ditambah punya pengalaman di pemerintahan. Iya. Kenapa jadi wali kota ya? Ya, wali kota 2 tahun kan. Iya. Gitu. Jadi dibuatlah kualifikasinya itu persyaratannya sesuai dengan kondisi beliau ini. Gitu. Tapi kan bagi orang ini kan ini akan akalan konstitusi. Kalau konstitusi pasal karet gitu ya bahaya juga. Kalau misalnya kekuasaan atau penguasa bisa merubah konstitusi, di mana letak kepastian hukum? Makanya orang nyebut ini anak haram konstitusi. Agar konstitusi. Gitu. Hakimnya pamannya sendiri. Lah MH. Udah diatur Ketua semua MK. Ketua MK ya, pamannya. Kan pamannya menjadi pamannya ketika dinikahkan dengan bibinya. Bibinya yang janda itu. Iya. Gitu. Gara-gara pernikahan emang. Iya. Ya itu lanjut dari ya ini lagi masih rame nih. Jadi kalau statusnya dia mau dimakzulkan. Enggak. Ya, itu gimana Bang ceritanya Bang? Ngeliat performanya dia sekarang ya? Ya, kalau yang paling getol untuk memakzulkan dan upaya untuk memakzulkannya itu sangat sistematisnya dari purnawirawan TNI. Oh gitu. Iyalah, itu kan mereka yang mendorong karena menganggap banyak sekali hal-hal yang melanggar hukumnya, termasuk di dalam proses ketika masuknya dulu, malah melanggar hukum itu. Nah, kalau purnawirawan TNI ini kan ada Pak Tris Trisno di situ, ada Tias Nosdarsto, ada pokoknya semua angkatan tuh ada. Jenderalnya berapa, ada lupa saya jumlahnya berapa. Nah, tapi mereka ini sangat sistematis, membuat surat, ngirim ke DPR, ke DPD, ke MPR. Nah, sekarang nih kabar yang terdengar itu sudah sampai di DPR. Ya. Tapi prosesnya kan masih di situ juga. Menurut saya sih tergantung Pak Prabowo juga. Iya. Nah, kalau Prabowo mau kan tinggal perintahkan aja. Karena beberapa partai yang masih belum menyatakan sikap kan? Siapa yang belum menyatakan sikap semuanya? Belum ada dulu. Ketua MPR-nya sekjennya Gerindra. Iya. Ketua DPR-nya Puan Maharani. Puan Maharani. Iya. Sudah. Cuman apakah PDIP akan berbaur dengan kekuasaan? Ikut dalam koalisi atau bergabung dengan kekuasaan? Gosipnya sih itu, Bang. Iya. Kalau lihat tanda-tanda sih pingin bergabung. Cuman emang dengan syarat. Nah, itu dia. Kan sih ada ganjalan di Mas Hasto. Iya. Yang kemarin 7 tahun. Katanya sih Ibu Mega maunya jangan banyak-banyak, biar perlu bebas. Karena nggak ada kerugian negara kan di situ. Iya. Nah, tapi kan di KPK. Nah, KPK kan siapa? Iya. Nah, KPK itu di bawah kendali siapa? Kira-kira gitu. Karena sebelum dia lengser, capimnya emang yang milih. Itu dia. Jadi di ujung kekuasaan masih sempat membuat pansel, panitia seleksinya. Jadi dipersepsikan oleh publik itu di bawah kendali beliau itu. Beliau juga. Iya, gitu. Ya kalau ke polisi nggak usah ditanya. Iya. Cuman agak kagetnya pas dia jadi keluarlah itu Fufu Fafa. Fufu Fafa itu kan lama di akun ini. Iya udah lama. Ya akun ini. Dari akun udah lama. Akun dulu yang masih ngetop-ngetopnya zaman-zaman kita awal-awal dulu. Iya. Kaskus. Oh, Kaskus. Iya, Kaskus. Ya, kalau kenal Kaskus mesti tahu lah umurnya udah berapa. Udah lama. Udah nggak itu lagi, udah salah. Nah, itu rame dulu Kaskus Fufu Fafa. Tapi dibukanya pas udah jadi kan? Iya. Nah, itu gimana, Bang? Itu Fufu Fafa tuh gimana? Bener ya? Kalau
penelitian dari beberapa orang kayak Aro Suryo, kemudian beberapa fakta lain, misalnya ada nomor telepon dengan email. Nyambung. Matching emang nyambung, ya. Semuanya ketemu nyambung bahwa di balik itu adalah Wapres sekarang. Tetapi dia sendiri kan belum mengakui, masih menyangkal terus. Nah, tetapi fakta-fakta ya para ahli teknologi lah, para ahli IT lah, menemukan itu ya ada memang itu orangnya. Nah, tetapi belum ada putusan hukum. Sekarang yang memutuskan siapa? Hukum juga nih, kayaknya masih nggak berani memutuskan ini, mengatakan bahwa ini benar itu kan nggak. Nah, akhirnya publik aja yang menilai. Publik aja yang menilai. Tergantung mana publik berpihak pada siapa ya. Mana yang dipercaya informasi ini? Ini kan sebenarnya perang informasi nih. Iya benar. Ya jadi menurut saya ya, semuanya akan diselesaikan tidak secara hukum, tapi diselesaikan kepada hati publik. Hati publik itu cenderung kemana? Gitu. Ini politik kan adalah bagaimana kita mengambil hati orang, mempengaruhi orang. Gitu. Nah kalau orang udah tidak percaya ya jangan jadi pejabat publik. Nanti legitimasinya nggak ada, nanti orang nggak mau milih ya kan? Nggak mau milih ya Bang? Iya. Gitu. Ya tapi memang yang Fufafa itu kan ketika dikonfirm sama adiknya dengan nomor yang sama, itu nomornya sama katanya. Itu dia salah satu. Iya salah satu kan, itu juga kan. Tinggal publik percayanya kemana. Iya. Ya sama tergantung apa ya, kepercayaannya mungkin kan dari sisi macam-macam nih Bang ya, materi. Iya, banyak lah. Atau balas jasa. Ya, kan macam-macam tuh. Banyak juga pertanyaan soal dia senang berbisnis, jual martabak, jual pisang goreng. Pisang goreng berapa sih aset pisang goreng? Omset pisang goreng? Kok bisa ratusan miliar ininya? 90M saya Bang. Oh lah itu dia. 90M. Iya. Per apa? Nggak buat injek itu si perusahaan yang cuman sekedar pisangku itu apa siapa? Pisangku, martabak, apalah. Markobar dulu. Markobar. Martabak Kota Barat. Itu sang pisang dulu. Sang pisang, iya. Itu kan sampai segitu apa iya gitu dengan anak saya nggak suka berbisnis, anak saya nggak suka politik, senang bisnis. Iya. Ujung-ujungnya dinaikin juga. Ya wallahu alam. Pokoknya kalau ucapannya itu hari kebalikan, kalau SpongeBob itu kan hari kebalikan gitu. Tapi emang dia sekarang ini Bang juga butuh partai kan Bang untuk menjaga dia supaya tetap eksis. Tapi kan selama yang dicari partai itu nggak ada gitu Bang. Yang tadinya siapa yang Jokowi maksudnya? Iya. Ya siapa yang mau? Kemarin kan dia mau beradu sama Kaisang menjadi ketua KPSPSI. Tapi tiba-tiba mundur karena ada penyakit kulit itu ya. Wallahu alam kenapa tempat Bapak. Karena nggak enak sama anaknya sendiri kalau saingan. Iya. Lagi pula kan PSI tidak terlalu kuat. Iya Bang ya. Ya untuk jadi penopang. Yang P3 gimana Bang? P3 juga belum dengar, kita belum ada ini. Katanya sih emang dari sisi ulamanya juga banyak yang nggak setuju. Menurut saya nih kacamata saya. Kalau sampai iya ya bunuh diri P3. Iya Bang. Iya, ya kalau biarpun diinjek duit sebanyak. Iyalah, ini partai kan soal masa depan. Oh. Masa depan. Orang beli partai bisa boleh saja. Tetapi bagaimana kalau partai kemudian tidak percaya? Ya, apalagi P3 sekarang adalah partai non parlemen. Non parlemen. Tidak bisa masuk kan ke ini karena nggak sampai thresholdnya. Nah gitu. Ya kalau mau cari figur yang kuat, yang memiliki magnet untuk menarik pemilih. Iya. Kalau enggak bunuh diri P3. Menurut saya ini, mohon maaf nih orang P3 ya. Ini kan pandangan orang bebas ini namanya, kita ngomong di ruang di ruang tamu sambil ngopi ya kan. Ngopi dulu lah. Karena babak belur Bang kalau mereka tidak punya partai kan biasa gitu kan. Makanya beberapa mantan pejabat apakah itu yang mau eksis tetap di dunia politik, dia butuh kekuatan di sisi partai yang kuat untuk ngejagain dia. Makanya kayak si Wapres ini kan juga kayak digebokin aja di sana sini. Ada dua sih kalau menurut saya. Ada dua ya. Backup politiknya itu ya, kalau nggak partai politik yang kuat, dia punya ormas yang kuat. Oke. Kayak Maruf Amin dulu punya NU kan gitu. Iya. Nah kalau Gibran gimana? Atau Jokowi kemana? Ada Gibranku Bang. Apa? Kalau itu kan partai Gibranku. Ya boleh juga sih diuji. Diuji itu 2029 ada nggak yang milih? Gibranku itu lucu juga tuh. Iya. Itulah kira-kira. Kalau partai mana? Kemarin katanya mau ke Golkar, tapi sekarang apa Golkar ya? Golkar tuh partai tua. Kalau menurut saya tuh sebuah rumah tua, tetapi pilarnya kuat-kuat. Iya. Dan dia bisa bikin anak-anak yang bekas di Golkar bikin partai jadi semua Bang ya. Lu kuasai satu pilar yang lain belum tentu lu bisa kuasai. Iya. Gitu.
Gitu. Kalau P3 ya rasa-rasanya nggak mungkin ya. Meskipun dalam politik itu adalah kemungkinan, ada kemungkinan, tapi kecil menurut saya sih kalau ke situ. PSI juga apalagi PSI. Kalau PSI bisa. Gampang Bisa. Kalau PSI kan seperti rumah sederhana itu. Bisa dibeli kalau ada duit aja. Iya. Gitu. Ya, tidak pernah berkarir di situ, tiba-tiba jadi ketum aja udah pertanyaan besar kan sebenarnya. Jadi cuma 2 hari apa? 2 hari apa kemarin nggak 2 nyampe? hari langsung jadi ketum. Iyalah, itulah idealnya. Kalau partai yang benar-benar mumpuni kan tidak seperti itu. Dia mereka punya sistem, mekanisme perkaderan dan lain-lain mekanismenya kan gitu. Iya. Kalau ini nggak kok tiba-tiba jadi. Jadi apa itu? Kasihan kan Bang yang lagi berkarir di situ kan, logikanya kan gitu kan. Iyalah, jadi tidak sehat. Tidak sehat, benar. Tidak sehat. Jadi hari ini kan kalau kita lihat secara umum ya partai kita menurut saya ada kegagalan kaderisasi. Iya. Harusnya kan partai ini menjadi produk, menjadi alat untuk memproduksi para pemimpin. Iya, Gitu. benar. Tapi hari ini setiap kali pilkada, setiap kali pilpres, kok partai nyari orang luar gitu, di luar partainya dia. Ini pilkada ya, ke kampung saya sering di kampung pulang kampung kan. Seorang ingin jadi bupati itu bisa pindah-pindah hari ini partai A, besok partai B, partai C, segala macam. Gampang bener. Ya itu artinya kan ada apa ya? Ada sebuah kesalahan besar dalam sistem perpolitikan kita. Kaderisasinya nggak jalan Sehingga ya Bang. partai itu hanya seperti angkot aja. Gerbong aja, Angkot, iya. iya yang dibayar buat dibayar untuk supaya sampai ke sono. Iya. Gitu. Sampai sono ya sudah kamu ikut. Gitu. Tapi partai yang sehat adalah partai bisa memproduksi pemimpin. Nah, akibatnya ya muncul pemimpin-pemimpin yang tidak qualified, yang kayak tadi itu. Iya. Mana anunya? Kompetensinya apa? Kapabilitasnya apa? Pengalamannya apa? Iya. Itu kita dapat pemimpin-pemimpin yang kerdil kayak begitu akhirnya. Iya. Ini partai apa yang sehat, Bang? Susah juga. Kalau kita nyebut nama. Enggak, soalnya juga harusnya juga partai ini bertanggung jawab loh ketika ada kader yang jadi koruptor. juga harusnya jadi tanggung jawab juga dong. Iya. Jadi koruptor lepas. Lepas tangan. Iya. Karena kaderisasinya tidak berjalan dengan benar emang. Harusnya kan memang diverifikasi yang benar. Iyalah, kan ada itu kan perkaderan itu. Jadi partai itu setiap kali ada yang namanya partai kan memang motifnya adalah untuk mencari kekuasaan kan. Iya. Tapi dengan cara yang benar. Tapi maka di setiap level itu, kalau misalnya ada pemilihan pilkada, pilbub, pilwakot maupun pilgub atau pilpres, mereka mengeluarkan calon sendiri. Bukan dari calon yang di ujuk-ujuk dari lain hanya bisa bayar kemudian dia bisa nyalon menjadi pencalon, itu berbahaya untuk masa depan negara kita kalau menurut saya. Karena untuk pencalonan itu butuh gerbong, butuh masa, dan satu lagi butuh uang yang banyak kan. Makanya untuk akhirnya membayar kursi kan berkursi. Contoh kemarin kan udah bener tuh. Ganjar, kader dari PDIP, bener kan? Udah lama dia. Iya. Ganjar. Nah itu udah. Itu bagus loh menurut saya. Udah Menurut bagus. saya bagus ya, karena artinya PDIP akan menyodor kader sendiri. Iya bener itu kan. Iya. Cuman langsung dijegal. Ya, kalau soal jegal menjegal kan itu soal pemilihan dipilih atau tidak aja. Dipilih atau tidak aja ya. Dengan cara yang benar atau tidak benar Iya. gitu. Kalau dipilih kan kita lempar ke publik. Ini kadang-kadang kan orang menakar dulu. Kan makanya ada semacam survei internal untuk mengukur calon-calon itu. Iya, benar ada. Ya kan pada saat itu kan 3, Prabowo, Anies, Ganjar. Ya kalau menurut tadi kan ya Ganjar tuh udah benar, kadernya udah lama gitu kan. Dulu didukung sama PSI. Pas saat itu PSI langsung pindah. Iya kan benar kan? Ya Jokowi juga kan sebenarnya bukan kader PDIP asli. Iya, bukan. Bukan. Apa tadi ini partai apa? Pembantu partai apa? Petugas. Petugas partai. Petugas partai itu sakit hati banget tuh kayak gitu ya. Oh iyalah. Dari situ Bang, dari situ Megawati ngomong itu dia sakit hati terus makanya langsung belot ya. Itu nggak termasuk. Oh, agak sedikit panjang sih ceritanya sampai kemudian dipecat itu. Nah gimana Bang? Ya kalau dulu kan waktu masuk ke Jakarta itu kan ada beberapa pihak yang mendorong karena Jokowi perlu kendaraan kan. Makanya PDIP yang paling mudah. Yang kalau partai lain mungkin agak ada resisten ya, segala macam. Ya bagaimanalah kita nggak sebut nama lah beberapa tokoh-tokoh besar yang kemudian mengajak Mega supaya menjagokan Jokowi ini ya terpilih memang. Karena banyak banget ininya, karena itu tadi salah satu media darling segala macam. Darling itu. Dan banyak juga mesin-mesin yang lain yang bekerja banyak, termasuk ada oligarki segala macam. Nah gitu. Tetapi lihat dari prosesnya sebagai seorang kader ya dia bukan kader kalau menurut saya. Bukan. Kader itu harus dari bawah. Dari bawah, semua jenjang itu berjalan gitu. Ada track record sebagai seorang kader gitu. Tapi emang
Kita terus terang aja waktu itu ngelihat beliau itu di waktu wali kota pun juga kan image-nya bagus tuh Bang yang dibangun kan dari medianya kan. Iya, Kak. Ya main pencitraan. Iya. Pencitraan. Ketika ada yang demo dia temuin kan dia ketemu di jalan, ayo kita ngobrol segala macam kan. Jadi kita apa ya yang secara ini kan Simpatik. Iya, karena belum ada gitu pemimpin yang seperti itu waktu itu. Iya. Bener kan Bang? Waktu Iya, itu zaman itu belum ada gitu. Itulah pencitraan itu. Pencitraan itu yang luar biasa ya. Akhirnya sekarang orang trauma dengan pencitraan. Ya trauma lah, termasuk Deddy Mulyadi sekarang kan kena juga imbasnya. Oh iya. Ini jangan dulu kalau Mulyono, sekarang Mulyadi katanya. Habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Mulyadi, iya. Karena trauma ada yang kemarin, Iya. yang katanya sederhana ternyata tidak sederhana. Belusukan tuh kan. Yang Karena katanya memang nggak ada finish yang bener Bang. Ketika ini cuman apa ide-ide yang dibangun. aja, apa namanya, permainan informasi manipulasi. Iya. Manipulasi informasi aja sebenarnya. Itu doang. Ketika pas di penyelesaiannya nggak ada juga sebenarnya ujung-ujung nggak ada. Nggak ada. Hanya main pencitraan aja. Pencitraan aja. Pencitraan itu kan sebuah bangunan imajiner di otak orang. Iya. Tapi apakah bangunan itu sama dengan yang ada di fakta di lapangan? Nggak sama. Nggak sama. Bisa lagi sangat berbeda 180 derajat. Iya. Gitu. Tapi di image orang karena dimasukin informasi itu tiap hari, oh ini bagus, ini bagus. Faktanya tidak seperti itu. Jadi kuat-kuatan buzzer ya. Dia dulu tuh kuat-kuatan buzzer. Jadi gimmick-gimmick aja yang dikasih sebenarnya. Iya. Iya. Ya, dan kita menerima akibat Dan dari- itu akibatnya benar. Hari ini kita rasakan. Dan kita hari ini trauma dengan pencitraan. Iya. Ya, paling tidak harus jelas lah track record-nya. Ya sekarang kan yang seperti dilakukan yang tadi KDM itu kan juga jelas loh Bang. Ketika dia kerjanya seperti itu banyak bawahannya yang secara nggak langsung kayak bupati, wali kota kan akan overlapping tuh Bang. Secara kerjaan nggak juga. Mungkin ada sistemnya terganggu barangkali. Iya, benar ya. Tetapi kan untuk publik itu yang disenangi. Karena eksekusi di tempat, cepat gitu ya. Oke. Nah, tapi orang tidak bisa mengikuti gerak itu atau ada mekanisme birokrasi yang misalnya tidak selama ini tidak sama dengan yang diinginkan oleh gubernur sekarang bisa saja terganggu. Iya, benar. Bisa saja terganggu. Tetapi kan bagi publik itu yang disukai. Iya. Iya. Dan pengikutnya banyak Bang. Lah itu dia, ukurannya di situ. Iya, benar. Kalau pengikut banyak arti banyak publik yang suka. Iya. Gitu. Dan YouTube-nya laku Bang. Oh, banyak banget duitnya di YouTube. Iya, bener. Makanya dia bisa bayarin anak sekolah itu karena dari situ. Jadi dia pejabat atau konten creator ya? Gubernur konten. Kata siapa tuh yang bilang gubernur konten itu? Ada yang bilang gubernur Ada ya waktu. Dari Maluku tuh siapa lupa Oh, sih. ada ya. Ada waktu Nyeletuk- forum apa tuh forum nyeletuk yang di DPR itu gubernur konten. Konten terus ya. Iya. Tapi kalau menurut Deddy Mulyadi itu malah positif. Kenapa? Dari 50 miliar dana untuk iklan. iklan PR-nya Pemprov Jawa Barat bisa berkurang menjadi 3 miliar. Oh iya. Iya. Tapi uangnya jadi masuk ke dia. Pribadi. Apa? Jadi ke pribadi gitu. Oh, karena dia enggak. punya konten yang dijual ke publik Ya, kan. kontennya kan dijual ke publik tuh. Jadi laku. Laku gitu. Monetizing-nya jalan. Nah, menurut dia tidak perlu lagi bekerja sama dengan media A, B, C, D, Iya. E untuk membuat citra dari pemerintahan provinsi Jawa Barat ini bagus. Cukup dengan membuat konten seperti itu udah terkomunikasi kepada masyarakat dan menjalankan pemerintahnya. Gitu kira. Apalagi gubernur sebelumnya juga tersangkut urusan iklan Bang. Tambah-tambah Iya. itu. Ya kalau di Yang RK itu yang BJB itu loh. ya kalau itu kan lah. Kita tahu lah bahasa proyek ya kan. Iya sih. Apa jadi proyekin ya kan gitu. Ya proyek iklan kayak atau proyek jembatan atau proyek infrastruktur. Ya. Berarti bisa dibilang masih banyak dong dia yang disuka. Saat ini KDM itu banyak banget. Ya kalau ukurannya itu adalah viewer atau subscribe ya banyak. 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 Ya. Dan die hard semua sama dia emang sekarang Iya. hari ini. Oh, iya. Yang terganggu mungkin ketua DPRD-nya ya kan atau Iya, apa ya kan. iya. Kang Ono siapalah itu atau siapalah atau ada misalnya anak buahnya yang di bawah birokrat di Pemprov Jawa Barat bisa aja terganggu. Ya orang kan bisa kalau misalnya ada goncangan gitu pasti terganggu kan kenyamanan kadang-kadang. Ya karena niatnya wapres juga Bang. Ya kalau saya sih menganggap itu normal aja. Normal aja ya. Normal aja. Maka oke-oke aja lah ya. Ya gitu kita nggak usah nyinyir dia mau jadi apa. Ini orang politik begitu. Iya sih. Ya siapapun ya ente aja mau jadi bupati, jadi gubernur, jadi wapres Bisa nggak aja, apa-apa. bebas Itu aja. hak sipil. Iya. Nggak, kalau saya kadang-kadang, wah dia mau jadi wapres ya terserah dia. Tapi persoalan apakah dia bisa membuktikan kapasitasnya sebagai seorang wapres nanti diuji Iya. di dalam pemilu. Dengan syarat pemilunya jujur tapi. Ah, itu. Gitu. Ya wajar aja dia wapres kan.
Gibran pengen jadi presiden pun wajar aja. Iya. Cuman kan harus diukur juga. Karena dia udah mulai jualan tuh Bang hari ini. Oh iya pastilah. Yang namanya orang berpolitik kan arahnya ke sana. Jadi apakah ini nggak wajar? Ya wajar namanya politik. Wajar, iya. Politik itu memang arahnya Sah-sah aja lah sah-sah bahasanya. saja mencari kekuasaan. Jadi mencari kekuasaan secara legal itu ya politik. Politik. Gitu. Tapi kalau tidak legal ya antar kudeta itu nggak legal. Iya. Itu Gibran ditugasin ke Papua maksudnya gimana Bang? Kenapa tiba-tiba disuruh beresin Papua? Analisisnya kan macam-macam. Ah. Kalau dari sudut misalnya Presiden Prabowo mengatakan bahwa Papua itu perlu mendapat perhatian khusus. Iya. Maka harus ditangani oleh seorang wapres. Gitu kan? Iya. Iya. Karena Papua itu kan daerah yang perlu penanganan khusus banyak macam lah yang harus ditingkatkan pembangunan di sana. Maka perlu seorang pemimpin yang betul-betul memiliki legitimasi kuat. Wapres lah. Ya, presiden menugaskan wapres. Itu Ya. paling tinggi itu. Paling tinggi kan setelah presiden kan pasti wapres. Ya. Itu kalau kata pihak istana. Tapi kata orangnya Gibran ini ngasingin gue nih. Lu mengasingkan saya di dunia timur sana. Biar saya nggak ngerecokin istana. Macam-macam sudut pandang kan namanya. Makanya ketika Yusril mengumumkan itu langsung disambut sama Tito Mendagri. Oh bukan Gibran yang sana tapi ada tim khusus yang berkantor di sana. Oh ada statement itu ya? Iya. Ini suruh AI-nya Bang yang kerja. Apa? AI-nya yang kerja AI. Oh, iya. Tapi kan sih biasa AI di sekarang. apa-apa AI. AI cuma taunya AI doang gitu. Iya. Tapi sebenarnya substansi AI tahu nggak sih? Iya makanya bener Bang. Itu jadi pertanyaan juga tuh. Iya, Mereka takutnya- tahu, dia tahu nggak gitu iya, urusan itu? Takutnya seperti Bio, tahu ngomong tapi nggak tahu makna. Iya, bener. Gitu. Bio kan begitu diajarin ngomong A, B, C, D, E, tapi nggak tahu maknanya. Iya. Ya, kita kan manusia ngomong tahu maknanya karena kita dikasih akal pikiran kan. Iya. Nah, jadi kapasitas intelektual itu salah satu syarat jadi pemimpin. Tapi ya berarti IKN dilanjutin ya Prabowo ya? Tetap pembangunan. Kalau bahasanya Pak Prabowo kan ngomongnya lanjutin. Lanjutin. Dengan budget yang dipapas. Cuman iya, tetapi selanjutnya sampai 30 tahun, ya kan misalnya kan Iya. gitu. Tidak semua serta-merta segala sumber daya atau uang dilimpahkan itu semua, yang kita juga lagi butuh uang. Iya, benar. Rakyat butuh makan, ekonomi kita berantakan sekarang kan gitu. Dilanjutin, itu kan bahasa diplomatis. Iya. Dilanjutin lah. Oh. Tapi persoalan dilanjutin tahu tidak, walau alam itu juga Iya. nggak tahu ya kan. Katanya sih banyak jadi semak-semak di sana. Oh gitu Bang. Iya. Tapi secara kita lihat apa masih jalan apa nggak tuh Mas secara proyeknya? Nggak tahu juga. Ya kalau kayak seperti orang bangun perumahan. Oke. Jadi kalau kita datang ke perumahan baru kan ada bunyi orang tang tong tang dari gerbangnya. Iya. Ternyata sengaja dibuat tang tong biar dari luar ternyata masih progres ini pembangunan rumah ini. Oh. Ada rumah contoh satu di situ di depan. Ada ya. Ya, di belakang kan tukang aja mukul-mukul besi ya kan. Kan Menteri PUPR udah ada rumah di sana. Ya, kalau itu kan bisa saja. Bisa saja, ya. saja. Tapi ini kan bukan proyek semalam. Iya benar. Ya, ini jangka panjang. Apalagi kalau sudah pernah ke sana. Pernah ke daerah Pasir itu kan air sulit. Pasir iya. Iya, airnya kuning itu. Sama ini Bang mati lampu terus mati listrik. Lah iya, pasokannya dari mana? Iya. Masuknya dari mana? Itu kan kalau kita mau ke Pasir kan dari Balikpapan tuh nyebrang dulu. Teluk ada selat apa nama selat Balikpapan namanya. Atau kalau nggak mau lewat laut, muter ke sini dulu. Ngelewatin selat ini nih yang dekat lehernya Kalimantan itu. Iya. Iya. Orang di sana tukang-tukangnya pada pesan micet. Iya katanya iya, makanya kacau Iya. juga tuh. Kan katanya banyak prostitusi juga. Iya. Mungkin panonya apa? Para mbak-mbaknya ini tahu nih. Ramai juga. Pekerjanya jauh-jauh dari keluarga itu kan. Katanya sih ramai, walau alam. Saya belum pernah ke sana sih. Kita hanya membaca kabar dan berita saja. Termasuk menteri kan juga menepis soal itu, membicarakan soal itu. Akan mengecek langsung apakah benar atau tidak. Ya, itu kan perlu 5 presiden lagi Bang untuk biar jalan. Iyalah, kalau misalnya sampai 30 tahun, ya kalau satu presiden 5 tahun, hitung aja berapa orang. Iya. Ya 5 lah, atau misalnya satu presiden 2 periode. Iya. Ya paling tidak ada 2,5 gitu. Iya. Iya. Kalau 2 periode kan gitu. Yang agak hangat ini nih, Bobi Nasution ini. Oh ya Bobby. Nah Bobby kan emang ternyata Bang itu si Topan Ginting itu anak masih dia kan Bang. Emang diprediksi karena dia yang ngebantu ketika dia jadi wali kota juga ternyata. Ketika dia jadi masih dan secara dia kan lulusan STPDN. Lucu kan Bang STPDN tiba-tiba jadi kepala dinas. Iya, dan kontraktor itu. Iya PUPR. PUPR ya. Itu kan cuma buat si Bobby kan cuma buat
apa ya mesin uangnya dia doang lah mungkin. Iya, bisa jadi lah untuk Iya, nampung nampung proyek. karena proyek kan banyak kan. Iya, ada kemarin tuh berapa ratus miliar ya. Jadi beberapa ruas jalan di daerah di Sumatera Utara itu, saya lupa ruas jalan mana aja. Tetapi itu yang disebut pembangunan jalan dan perawatan jalan itu. Oh gitu. Iya, proyek itu jumlahnya tuh berapa? 300 sekian miliar, lupa. Iya, Intinya tapi ratusan miliar lah, di atas 200 miliar. Nah itu ditangkap tangan sama KPK di Mandailing Natal kan? Iya. Mandailing Natal ditangkap itu. Ya ada 6 orang ternyata. 6 orang yang terkait dengan proyek itu semua. Tapi yang menangkap kan KPK. Ini nih. Nah, pertanyaannya apakah benar ini akan mengulik tentang kerugian negara dari kasus itu atau ada misi lain? Ada misi lain. Iya. Mengingat. Kalau publik kan mempersepsikan bahwa KPK sekarang itu orangnya Jokowi. Itu Iya. persepsi publik. Mengapa? Karena menjelang Jokowi turun dulu, panselnya itu dibentuk ketika Jokowi masih berkuasa. Capimnya bang ya. Nah, gitu. Nah, sehingga apakah ini betul untuk mengulik atau mengejar kasus korupsi yang ada di situ atau sebaliknya untuk melindungi si menantu ini? Iya sih. Gitu. Jadi bumper nih bang ya. Iya. Jadi kalau gua sudah menangani kasus ini ya apa namanya institusi hukum yang lain jangan masuk dong gitu. Iya. Gitu, kan mereka biasanya emang saling itu kan. Nah, punya posisi masing-masing lah. Tinggal kita tunggu kelanjutannya. Apakah sampai ke sini atau tidak? Karena kabar yang dapat kita lihat dari media dari informasi yang beredar di media-media bahwa uang itu kan ada hubungannya, uang hasil korupsinya itu. Iya. Kalau menurut KPK itu ada 2 miliar kan uang itu, uang menjadi fee-nya itu, yang sudah beredar kemana-mana, gitu. Karena semua orang Medan tahu katanya. Ada wartawan Medan tuh tahu. Dia bilang orang Medan tuh tahu siapa itu Topan dan hubungannya dengan si Bobi Nasution ini. Nasution, karena kalau dilihat dari kondisi sekarang kan memang posisinya udah agak lemah karena kan mertuanya tidak berkuasa lagi. Beda kalau mertuanya berkuasa. Tetap aja bang ya, tetap ada post-power syndrome. Itulah, akhirnya kan memberi pelajaran kepada kita ya, hati-hatilah bersikap ketika berkuasa. Karena kekuasaan dan kehidupannya ada akhirnya. Yang tadi ya. Ada ujungnya. Tidak mungkin semuanya abadi. Dan semua harus dipertanggungjawabkan. Iyalah, bertanggungjawab di hari akhir. Akhir jabatan, akhir kehidupan, atau akhir kehidupan dunia ini. Tapi mungkin nggak sih bang tapi emang sejarahnya sih ya, mantan presiden belum ada yang pernah diadili bang di Indonesia. Iya. Apakah mungkin gitu hari ini kita bisa bilang Jokowi bisa diadili gitu secara karena memang belum ada sejarahnya tuh bang. Itu dia. Ya pas. Kalau saya ngebayangannya gini, kalau sampai diadili, ini kan akan jadi presiden. Iya. Dalam istilah hukum kan presiden itu adalah peristiwa yang bisa dijadikan acuan. Iya. Acuan untuk peristiwa yang serupa di masa yang akan datang. Iya. Kalau seorang presiden ini sudah diadili, banyak nanti. Presiden yang akan datang, iya. Kecuali kalau presiden yang akan datang itu benar-benar bersih, gitu. Atau bisa membersihkan diri. Beda kan bersih dengan bersihkan diri. Nah kalau ternyata bahwa terkejar bahwa ada hal pelanggaran itu, bisa jadi presiden ini akan mengenai presiden yang akan datang. Presiden buruk soalnya. Nah itu dia. Presidennya namanya presiden kan. Iya. Dalam istilah hukum kan begitu. Iya. Peristiwa yang ini akan menjadi acuan untuk peristiwa yang akan datang. Tapi kalau memang mau benar Indonesia ya begitu. Kalau salah ya diadili untuk membuktikan bahwa kita benar-benar negara hukum dan semua orang itu sama di depan hukum. Itu harusnya bang. Iya, karena ketika dia udah tidak menjabat jadi warga negara biasa lagi. Iya, kalau enggak tidak ada pertanggungjawaban apa-apa. Iya. Orang bebas-bebas saja sehingga negara ini dikelola dengan gantian aja nyolongnya. Iya. Kayak ganti itu Ya, doang. udah lu minggir dulu kan giliran gua nih, lu kan udah. Iya gitu doang. Iya. Lu kan udah kan. Giliran gua dong nyari ganggu-ganggu nih. Ada deal-deal tersendiri gitu kan. Akhirnya kayak gitu. Itu dia. Dan memang hari ini juga pejabat-pejabat itu mungkin tersandera juga bang sama kasus-kasus yang mereka pernah lakuin. Ya otomatis. Makanya kalau di dalam apa ya namanya? Ya ngapain kita hidup berlimpah tetapi kemudian kita tersandera? Kan lebih baik kita sederhana tapi merdeka kan? Iya sih. Ya lihat aja orang yang punya uang banyak itu. Nyembunyinya kan susah. Uang 5 miliar taruh di bawah kasur, taruh di bank takut ketahuan. Ya gimana caranya? Uang sembunyian sini. Nyarilah pembantu, nyarilah supir untuk masukin rekeningnya. Ujung-ujungnya hilang juga. Dibawa kabur,
mau ngelaporin takut ini apa? Yang terakhir itu bang yang 900 M ya? Pokoknya itu ini si Zarov Rikar ya? itu, iya orang MA. Iya, itu Maklar kan kasus. maklar kasus itu. Iya. Itu Mau sama ngapain Februari. uang 1 triliun? Itu kan hampir 1 triliun itu. Iya. Mau ngapain? Itu ya bang, diakumulasi berbagai kasus kan tuh Oh berarti. iya, banyak kasus. Banyak kasus ya kan? Kasus terakhir itu kan kasus siapa yang nabrak pacarnya itu, yang di Surabaya itu kan. Tanur. Iya, lupa saya namanya Tanur itu. Itu kan dia nerima uang berapa miliar. Iya. Gitu gede tuh mereka bayar itu. Makanya kalau ada putusan hukum kan kita kadang-kadang mikir Iya. siapa yang bayar ini. Jadi ini bagi-bagi kue aja bang ya. Iya. Kayak semacam iyalah. Apa ya? Kita ini di drive pingin jadi orang kaya semua. Iya. Kalau kan tidak harus kaya kan gitu kan. Kaya dalam artian awam ya. Iya. Orang awam menyatakan kaya itu uang rumahnya bagus, mobilnya mewah, Duitnya banyak. banyak. Tapi kan belum tentu bahagia. Mikir juga mereka. Karena bahagia itu kan milik semua orang. Bahagia itu ada di sini, bukan ada di sini. Banyak orang bingung karena banyak ini. Tapi banyak juga yang bingung karena nggak ada ini. Karena pemerataan nggak rata soal bagi. Uang nggak dibawa mati bang, tapi nggak ada uang bisa mati gitu. Iya. Asik loh. Mati perlu uang juga. Uang juga, iya benar. Tapi memang yang dilakuin sekarang emang banyak bagi-bagi kue sih bang ya. Jadi saya juga nggak terlalu pesimis gitu sama kepemimpinan hari ini nih. Ya pesimis boleh tapi jangan kehilangan harapan. Oke, mantep juga nih bahasa nih. Harapan membuat kita bertahan. Iya. Iya, selalu berharap. Kalau nggak bisa berharap kepada presiden, berharaplah kepada yang di atas. Bahwa ya sudahlah, kehidupannya kan ada akhirnya. Iya sih. Kalau menurut saya sih. Jadi Jadi jangan-jangan mesti kayak dulu kerusuhan. Kita mesti bikin chaos dulu. Bikin chaos dulu, baru semuanya reformasi kedua gitu. Iya. Bisa jadi gak tuh? iya, tapi terlalu mahal harganya. Iya. Harga sosial, harga ekonomi, harga politik. Harga sosial nanti pasti banyak orang yang berantakan ekonominya. Iya. Kemudian harga politik ya ekonomi kita tidak stabil, politik tidak stabil akan mengganggu orang masuk ke kita. Jadi cukup sekali aja deh itu ya. Ya, Sekali banyak- dan tidak sukses sebenarnya. Tidak Iya. sukses ya. Tidak sukses. Dan itu apakah kemudian natural atau ada yang mendesain? Nah itu juga penting Itu tuh dia. pertanyaan itu. Banyak yang menunggangi ya. Itu dia. Kan banyak juga yang senang mendapatkan keuntungan ketika ada kerusuhan. Iya. Memangnya daerah-daerah konflik yang ada di Indonesia itu adalah tidak ada yang ambil keuntungan? Banyak. Ya kita kan pernah bertugas di daerah konflik. Iya. Tugas daerah konflik. Cek aja, setiap daerah konflik pasti ada kekayaan alam di situ. Iya bang. Kita nggak usah buka di sini nggak enak. Iya. Ya itu kan yang empat pulau itu kan ada kekayaan alam juga sih bang. Itu dia. Memang iya. Ya 4 pulau, ada Pulau Galang kecil, Pulau Galang besar kan? Iya. Pulau Lipan, satu lagi Pulau apa tuh? Apa tuh, Pulau Bang? Panjang. Sumber daya alam apa tuh? Apa? Sumber daya alamnya apa tuh? Gas di bawah itu. Oh gas ya? Iya. Kalau menurut Muzakir Manap itu di bawah itu cadangannya sama dengan di Kepulauan Andaman itu. Oh iya. Iya. Itu jadi di bawah 4 pulau itu cadangan gasnya gede. Itu belum dikelola. Belum dieksplorasi. Belum dieksplorasi. Belum, masih Indonesia kaya ya? oh sangat kaya. Bener. Sangat kaya. Kita akan tahu Indonesia itu kaya kalau kita pernah keluar. Bener. Coba lu ke Amerika sebentar atau ke negara mana lah. Nyanyi Indonesia Raya tuh. Nangis kita. Merinding kan? Saya pernah nangis, serius. Iya. Waktu di Pekate masih di mana itu? Nah, kita kan sambil nyanyi main gitar-gitaran tuh. Nyanyi Tanah Airku Indonesia. Beda dengan nyanyi sini dengan nyanyi di sana, Pak. Dari sanalah kita ngelihat bahwa Indonesia itu hebat. Iya. Suku kita banyak, tapi bisa bersatu. Kepulauannya banyak. Bahasa kita banyak, tapi bisa bersatu. Agama kita beragam, tapi bisa bersatu. Kekayaan kita tidak ada tandingnya. Negeri kita sangat strategis. Tapi kenapa negeri ini tidak memberikan kenyamanan dan keadilan kepada rakyatnya? Ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang salah. Malah dijual bang ya? Oleh itu dia. Raja Ampat gimana bang? Apa? Raja Ampat kasusnya. Raja Ampat kan itu menjadi brand kan, brand bahwa geopark situ kan. Geopark, Istilah ya. geopark. Jadi kebanggaan Raja Ampat lah. Tapi tiba-tiba muncul ternyata tambang nikel situ. Iya. Nah, ini yang nggak jadi persoalan. Karena orang Raja Ampat menolak. Masalah. Karena kalau diterusin itu dekat sama si pusat itu tuh bang ya? Yang Ya, tempat wisatanya. pulau-pulau itu, tempat geoparknya itu. Iya geopark Iya, itu kan. Tapi katanya sih ya yang PT GAK itu jauh.
Makanya, gitu. Iya, mau jauh dari situ kalau Dur Bahlil ya. Ada berapa puluh kilometer. Itu sih nggak usah ditanya kalau menurut dia. Makanya tidak dicabut kan izinnya. tidak dicabut. Iya, makanya yang lainnya dicabut. Gitulah. Jadi nikel ini memang apa ya? Di tengah produksi industri mobil listrik ya, mobil listrik ini lagi in sekarang ini. Ya ini pun sebenarnya pertarungan juga kan, pemain global itu. Ini kan antara baterai dengan BBM. Iya. Nah, yang satunya energi fosil, yang satunya energi listrik. Nah, sama-sama merusak alam lah. Iya. Ini nikel gali alam juga. Ini kan eksplorasi minyak juga sama. Tinggal bagaimana kita mengelolanya secara bagus sesuai dengan prinsip pelestarian lingkungan lah kira-kira kan. Tapi intinya sama-sama merusak. Emangnya nggak rusak Sulawesi sekarang? Rusak. Raja Ampat yang tadi disebut itu. Wah, Sulawesi itu ngeri itu. Akan mengulangi Dan satu lagi banyak mafianya juga tuh semua yang sumber daya alam itu kan. mana yang namanya yang begitu pasti, Pak. Iyalah. Negara ini kan susah juga ngomongnya kita nanti. Negara mafia. Kalau kata Reza Indragiri itu kan gini. Saya tidak harus mengatakan ini, tapi saya harus mengatakannya. Saya tidak ingin mengatakan. Aparat kita kalau ditugaskan di daerah itu bukan sebagai seorang aparat, tapi sebagai berpikir cara mafia gitu. Mana yang bisa gue duitin gitu loh. Iya bener. Iya, kata Indragiri nih, saya sih mengutip dia doang, gua sih nggak berani Pak pernyataan. Ya nggak apa-apa, Pak. Kutip juga nggak apa-apa, Pak. Iya. Ntar malah dilaporin lagi Bang. Iya. Ya kita nggak nyebut nama kan. Udah disclaimer dulu ya. Kita nggak nyebut nama, kecuali kalau kita menuding nama institusi, ya mungkin orang kan tersinggung. Ini kan kita tidak. Bobi nggak pernah dipanggil KPK? Kita lihat perkembangannya nanti. Apakah KPK ini benar sebagai sebuah lembaga sejati anti rasuah? Oke. Atau seperti anggapan publik selama ini hanya menjadi pelindung keluarganya mbah kita yang di Solo itu. Gitu. Kita buktikan aja perjalanannya, kan semua bisa dilihat dari track recordnya, perjalanannya nanti ke depan ini. Iya sih. Ya, kalau ternyata diperiksa tetapi kemudian dilepaskan tidak ada proses apa-apa, mungkin benar tidak terlibat apa-apa. Tetapi rasanya kan secara akal sehat susah juga amininya mengatakan bahwa ini tidak ada apa-apanya. Begitu. Sedangkan pulau punya orang Jawa ingin diambil. Iya. Iya. Melalui surat keputusan Kemendagri. Nah, Kemendagri kan kita tahu Kemendagrinya siapa. Kemendagrinya adalah Bapak Tito Karnavian, tetapi publik mempersepsikan sebagai orangnya Jokowi. Persepsi publik ini kata media loh, kata saya. Ada Bang media juga. Iya. Kira-kira begitulah. Persepsi orang. Kan semuanya kan persepsi. Politik itu persepsi. Itu persepsi ya? Iya. Jadi Prabowo bakalan 2 periode ya? Karena nggak ada sosok lagi, apa gimana? Kalau sosok kita banyak kalau menurut saya. Banyak Ya, ya? tapi secara politik kadang-kadang sosok yang bagus ini nggak punya. Itu dia. Iya. Tapi kan sekarang udah nggak di itu lagi Bang, udah nggak harus pakai partai kan, bisa independen kan nih? Pas sekarang yang kemarin MK Bisa itu. independen. Bisa, kan? Bisa independen. Memungkinkan kalau banyak kan di daerah itu calon-calon independen juga banyak. Ada beberapa kayak di Pangkal Pinang misalnya, di Bangka Belitung tuh ada satu pasangan itu yang independen maju sebagai pilihan wali kota. Nah tapi kan effortnya sangat gede kalau Iya. Karena waktu gubernur DKI juga sama ya, ada satu yang ya itu independen si ya. Pangrekun ya. Pangrekun ya. Pangrekun ya. Tapi memang harus dibangun independen karena memang kan nggak semua orang juga harus membeli partai untuk jadi. Ya boleh untuk menjadi ini mungkin sebagai sebuah exit strategi ya. Iya. Ketika misalnya orang tidak mau melewati partai ya ada channel yang lain untuk mendapatkan pemimpinnya berkualitas misalnya kan gitu. Kalau misalnya partai ini sudah dikuasai siapalah misalnya, kami pingin ada alternatif ya bisa juga. Iya. Bisa juga. Ada pintu keluarnya. Ada pintu keluarnya. Tapi sejauh ini selama ini kan belum pernah ada presiden yang independen. Belum ada ya? Belum ada. Pasti dia akan pakai partai pasti. Iya, saya tidak tahu apakah undang-undang itu apa ya isinya itu. Oh, saya udah di Bang MK kemarin udah bilang mengeluarkan independen. Kalau boleh, terus juga batas threshold-nya udah nggak 20% lagi sekarang. Oh iya enggak, kalau udah kemarin Udah kemarin kan, iya. berubah ya. Makanya sekarang pas pilkada itu kan banyak yang menyalonkan sendiri tuh. Karena merasa bahwa kursinya cukup. Ya. Ada banyak yang stres ya Bang ya? Iya. 20% tinggi loh Pak. Tinggi itu. Tinggi 20% itu. Karena beberapa partai digabung pun juga beberapa ada yang tidak mencukupi kan. Iya. Kemarin kan PDIP cuma PDIP yang bisa sendiri kemarin. Iya, PDIP bisa sendiri ya. Yang waktu nyalon si Pramono sama Rano Karno itu. Oh iya sendiri ya? Sendiri kan dia. Gubernur.
Iya. Karena dia 20%. Iya. Oke, cukup sudah obrolan kita hari ini. Kita tutup hari ini. Kita tutup obrolan ini. Terima kasih yang udah nonton bersama Oce dan Mas Aswandi. Terima kasih.